Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Larompong Selatan bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Larompong Selatan. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Lu, dalam hal ini Bapak Haji Asping Esos. Yang saya hormati Bapak Sekcam Larompong Selatan bersama dengan Ibu. Yang saya hormati para kepala desa yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Larompong Selatan bersama dengan anggota. Yang saya hormati para imam desa sekecamatan Larompong Selatan yang sempat hadir pada hari ini. Begitu juga yang saya hormati para sekdes sekecamatan Larompong Selatan yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati para orang tua saya, Ketua Ormas Islam, ada dari Ketua Majelis Ulama Indonesia, ada juga dari Ketua UPZ, ada juga dari Ketua IPIM, dan lebih khusus Ketua PABI Kecamatan Larompong Selatan, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Begitu juga Ketua Persamil Larompong Selatan bersama dengan segenap anggota, serta ibu-ibu Ketua Majelis Taklim se-Kecamatan Larompong Selatan yang sempat hadir pada hari ini, serta Bapak dan Ibu, orang tua saya, keluarga saya yang saya hormati. Mohon maaf kalau saya tidak sebut namanya satu persatu. Insyaallah kehadiran kita pada hari ini angka manaki lolongan pamasena pamatalah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi hari ini kita telah melaksanakan satu kegiatan, yakni memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Apa yang tadi kita lakukan, mulai tadi jam 8.00 kita tinggalkan batas Wajo Lu sampai finish di Masjid Nurul Yakin Batu Lapak, berjalan kaki. Tentu saya lihat tadi kurang lebih 15 menit kita berjalan kaki. Itu salah satu bentuk bagaimana kita bisa mengingat perjalanan Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dalam perjalanannya ini dia meninggalkan kota Mekah. Kenapa dia tinggalkan? Karena di sana mendapatkan tekanan-tekanan dari kaum Quraisy. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad, ingin dibunuh oleh kaum Quraisy. Bahkan raja-raja Quraisy waktu itu mengatakan, barang siapa yang mampu membunuh Nabi, membunuh Muhammad, maka saya akan memberikan 100 unta. Maka ketika itu Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah bersama dengan sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Dalam perjalanannya dia singgah di sebuah gua namanya Gua Zur. Jadi Nabi kurang lebih 3 hari 3 malam tinggal bermalam di Gua Zur bersama dengan Abu Bakar. Bahkan ketika itu, ketika dikejar, sempat tidak dilihat oleh kaum Quraisy. Kenapa? Karena dilindungi oleh sarang laba-laba. Makanya sarang laba-laba itu juga punya manfaat yang pernah melindungi Nabi di Gua Zur. Sehingga ketika itu dia tinggalkan Gua Zur.
Sebelum masuk kota Madinah, di pinggir kota Madinah dia singgah di sebuah daerah namanya daerah Kubah. Di situ Nabi membangun suatu masjid yang kita kenal namanya Masjid Kubah. Setelah itu masuklah di kota Madinah. Di sana ternyata Nabi kita Nabi Muhammad disambut dengan gembira oleh kaum Ansar. Sehingga ketika itu dia satukanlah kaum Ansar itu dengan kaum Muhajirin. Kemudian Nabi juga membangun satu masjid namanya Masjid Nabawi. Maka dalam pergantian tahun Hijriah dimulai pada saat Nabi kita Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, maka itulah dikatakan 1 Hijriah. Tentu perjalanan ini adalah mengingatkan kita seperti hanya tadi kita berjalan kaki dari batas sampai di sini, begitu juga Nabi kita berjalan bagaimana dia melewati berbagai banyak rintangan dan liku-liku sehingga sampai di suatu tempat namanya di kota Madinah. Bapak dan Ibu, segenap orang tua dan keluarga yang saya hormati, di bulan ini adalah bulan Muharram. Bulan yang sangat istimewa juga, karena ada 3 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, termasuk Rajab, Syaban, Ramadan, kemudian di bulan Muharram. Makanya itu kita ini sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita tafakuri supaya mampu menghafal bulan-bulan Islam. Jangan hanya bulan-bulan Masehi. Kalau bulan Masehi namo kapan matindro kita semua toh, Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Tapi kalau bulan Hijriah ada yang hafal. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, apalagi Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nah itu. Jadi harus dihafal supaya kita ini orang Islam harus paham tentang bulan Islam kita. Inilah pentingnya kita melaksanakan kegiatan peringatan Tahun Baru Islam supaya kita bisa mengetahui tentang sejarah Islam itu. Kemudian di bulan ini, di bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, termasuk salah satunya Nabi Adam alaihissalam diampuni dosa dan kesalahannya. Ketika Nabi Adam tinggal di surga, Allah menyampaikan kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau dulu tidak ada, sekarang ada. Kemudian saya ciptakan sosok wanita yang bernama Hawa, yang senantiasa menemani engkau siang dan malam. Silakan engkau makan makanan yang engkau suka, silakan engkau minum dengan minuman yang engkau senangi. Tetapi satu pesan saya, jangan pernah engkau dekati namanya pohon buah khuldi. Ya, jangan pernah engkau dekati namanya pohon khuldi. Tetapi karena waktu itu dirayu oleh iblis dan Hawa juga terpengaruh dari godaan iblis, dan Hawa juga menyampaikan kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam bersama dengan Hawa memakan buah khuldi. Sehingga itulah Nabi Adam dikeluarkan dari surga, tinggal di dunia yang saat ini kita tempati. Makanya Bapak dan Ibu, terkadang kita itu laki-laki sangat terpengaruh dari godaan-godaan istri. Ya, banyak terkadang laki-laki atau suami melakukan sesuatu hal kalau istrinya memberikan godaan dan rayuan.
Sehingga ketika itu Nabi ketika tinggal di dunia senantiasa istighfar kepada Allah. Dalam riwayat 40 tahun Nabi Adam bersujud dan istighfar kepada Allah dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam ta'fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah istighfarnya Nabi Adam alaihissalam ketika tinggal di dunia. Maka di bulan ini senantiasa engkaki pamegai istighfar tak, karena yakin dan percaya semuanya manusia pernah melakukan dosa dan kesalahan. Begitu juga di bulan ini adalah bulan di mana Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api dari Raja Namrud, di mana ketika itu Nabi Ibrahim melihat sembahan-sembahan Raja Namrud bersama dengan rombongannya. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim mengambil kapak, kemudian dihancurkan semua patung-patung pada waktu itu. Sehingga ketika hancur, tidak lama kemudian datanglah Raja Namrud bersama dengan anggotanya. Dia sampaikan seperti ini, wahai anggotaku, siapa yang menghancurkan patung ini? Apa yang dikatakan salah satu anggota atau bawahannya Raja Namrud, wahai Paduka, yang menghancurkan adalah Ibrahim. Kalau seperti itu panggilkan saya Ibrahim datang ke sini. Sampai Nabi Ibrahim datang, disampaikan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apa benar engkau yang menghancurkan patung-patung yang kami sembah? Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, wahai Raja Namrud, coba kita lihat di patung yang paling besar itu ada satu kapak di situ. Coba engkau tanya kepada patung yang besar itu, maka dan nega hancurkan semua patung-patung yang ada sekelilingnya. Maka dari Raja Namrud, apa yang kau bilang? Masa patung itu bisa bicara? Kalau seperti itu, wahai Ibrahim, saya ingin membakar engkau secara hidup-hidup. Maka diperintahkanlah anggotanya untuk membakar Nabi Ibrahim. Sehingga ketika api ini sudah membesar, maka dilemparlah Nabi Ibrahim dalam kobaran api yang sangat besar yang menyala. Sehingga ketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan api, ya naru kuni baldan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, wa salaman ala Ibrahim, berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Sehingga ketika itu biar sehelai rambutnya Nabi Ibrahim tidak terbakar, dia selamat dari kobaran api karena Allah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kira-kira kita Bapak dan Ibu, kalau ada api yang besar tiba-tiba kita dilemparkan atau berada dalam kobaran api yang sangat besar, kita baca doa itu, ya naru kuni baldan wa salaman ala Ibrahim. Kira-kira selamat atau tidak, Bu? Selamat, Pak? Selamat? Selamat? Hah? Selamat? Selamat kira-kira kalau kita baca doa, ya naru kuni baldan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim Bapak dan Ibu selamat dari kobaran api. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu adalah salah satu manusia atau hamba Allah yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan api, takut sama Allah. Maka ketika Allah perintahkan api untuk
ingin dan selamatkan Nabi Ibrahim, maka dia laksanakan perintah Allah. Kalau kita kira-kira bisa seperti Nabi Ibrahim takutnya kepada Allah, kalau kita juga takut kepada Allah, insya Allah selamat dari kobaran api. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, apalagi di Taman Sempajang, saya tidak bisa menjamin. Walaupun 1001 kali kita baca, tapi intinya senantiasa kita membaca doa ini. Makanya orang tua kita nareko ketika ada kebakaran, inilah doa yang dipakai dan dibaca, doanya Nabi, apalagi perintahnya Allah kepada api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Selanjutnya Bapak dan Ibu, segenap orang tua dan keluarga yang saya hormati, di bulan juga ini, di bulan Muharram adalah salah satu bulan diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam. Ibu, kita kenal Nabi Yunus. Hah? Kalau Pak Yunus dikenal? Oh. Tapi kalau Nabi Yunus tidak dikenal. Nabi Yunus alaihissalam itu satu riwayat dalam kisahnya, dia ini adalah salah satu nabi yang diberikan tugas menyampaikan dakwah untuk taat kepada Allah atau beriman kepada Allah. Ketika dia menyampaikan kepada umatnya, di mana waktu itu umatnya ini adalah bandel-bandel, ketika diceramai tidak mau mendengar, bahkan membangkang apa yang dikatakan umat Nabi Yunus. Wahai Yunus, apa yang kau sampaikan saya tidak mau dengar. Maka dia Nabi Yunus, kalau kau tidak mau dengar dan tidak mau beriman, maka tunggu azabnya Allah. Maka ketika itu Nabi Yunus ini meninggalkan umatnya, kemudian naiklah di sebuah kapal, di mana kapal di tengah laut. Pas sampai di tengah laut terjadi ombak dan badai yang sangat besar. Tiba-tiba terjadi undian, nasabah megalada lurena kapal sehingga ketika itu dijatuhkanlah atau dilemparlah Nabi Yunus dari lautan, dari kapal. Kemudian ketika itu tiba-tiba ada ikan hiu yang menelan. Jadi menelan bukan dimakan, tetapi ditelan oleh ikan hiu yang besar. Di dalam ikan hiu Nabi Yunus, dia berada di 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah gelapnya tengah malam. Gelap yang kedua adalah gelap dalam perut ikan. Gelap yang ketiga adalah gelap di tengah lautan. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan, dia senantiasa juga istighfar kepada Allah dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalimin. Inilah istighfarnya Nabi Yunus. Dalam riwayat 40 malam 40 hari tinggal dalam perut ikan hiu, kemudian dimuntahkanlah Nabi Yunus dalam keadaan selamat. Dan ini terjadi di bulan Muharram. Jadi bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa, banyak keistimewaan. Begitu juga Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diselamatkan dari banjir bandang di sebuah kapal yang besar di bulan Muharram juga. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran raja Fir'aun di bulan Muharram juga. Kemudian tentu di bulan ini selain kita senantiasa istighfar, kemudian senantiasa muhasabah diri, memperbaiki diri kita. Kalau dulu di tahun 1447 Hijriah seringki makutu-kutu mas Sempajang, saat ini di tahun 1448 Hijriah maraji-raji nih mas Sempajang. Kenapa? Karena supaya ada perubahan dalam diri kita.
Kalau dulu di tahun 1447 Hijriah mega bombe tak, dia tahu kan mega bombe nak Saat ini di tahun 1448 Hijriah, mari kita merajut untuk lebih mendekatkan ukhuwah Islamiyah, ataukah kalau istilah bahasa kerennya banyak bestita. Toh? Kalau sekarang era anak muda kan besti toh? Semakin banyak bestita, semakin banyak rezeki tak? Semakin banyak bestita, semakin malomo daleta. Semakin banyak bestita, semakin terbuka jalan kita untuk mendapatkan rahmat. Kemudian intinya Bapak dan Ibu, kalau tahun lalu seringki noko-noko laketa, tahun ini aja nak kasih noko-noko laketa. Ibu tidak ada di sini toh? Alhamdulillah tidak ada di sini. Aku mira mega Inggris ya. Mari kita melakukan perubahan-perubahan dengan senantiasa menjalin ukhuwah dan senantiasa tak pakai singi ampe kedota. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan seorang kaum kalau bukan dia yang merubahnya. Biar bagaimana 1001 macan diceramai, kalau tidak mau merubah tidak akan berubah. Biar Ustaz Abdul Somad menyampaikan 1001 macam bahasa dan ceramah kepada kita, kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri tidak akan merubah. Maka itu rubahlah diri kita. Kalau dulu tapoji mak bele, saat ini sudah berhenti. Kalau dulu mak kutuk-kutuk iman sempajang, di tahun ini mak rajin iman sempajang. Tahun lalu mega bombeta, tahun ini kita saling sapa dan saling salam dan saling memaafkan satu sama lain, dan banyaklah bergaul dan banyak silaturahmi. Kalau dulu sering tanoko-noko kasih laketa, tahun ini kurangilah sedikit noko-noko tak ya. Sekira inilah intinya melakukan perubahan. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, senantiasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita, sehingga masih dapat mencapai di tahun 1448 Hijriah. Kemudian di bulan ini ada satu puasa sunnah yang sangat dianjurkan Nabi, yakni puasa Asyura, yang tepatnya 10 Muharram. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah, karena sebelum adanya perintah bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, sebenarnya puasa Asyura itu diwajibkan. Tapi karena adanya perintah puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu masuk di kategori sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Intinya mari kita berpuasa, tentu pahalanya adalah 1 tahun dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, dengan orang tua dan keluarga yang saya hormati, saya kira cukup sekian apa yang sempat saya sampaikan. Saya tutup dengan satu pantun, ikan goreng dicampur terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.